Saya tuh sebenarnya paling tidak ingin ngaji bareng Habib tuh. Selain kalah nasab ya kalah ganteng. Ya tapi ditakdir mau apa? Mau apa? Ya sudah sami'na wa ata'na. Jadi saya saat ini tidak cari pahala benar, ini pahala tawadhu karena diundang ya. Saya sudah penting benar salah, penting tawadhu. Jadi saya tadi sedang rayu sama Allah, ya Allah, saya kali ini tidak cari benar, cari tawadhu. Sudah mesti pahalanya besar tawadhu itu. Ya ini madhab saya karena saya diundang di sini, pasti Habib Jiddan juga ingin khas saya. Jadi kalau saya pura-pura tawadhu, pura-pura baik kan kaget. Kenapa Gus Bak sekarang jadi baik kan nanti? Ya ini anggap saja jujur. Ya kok rubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim barik ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ini alhamdulillah kalau sakit bayar utang ini sama Habib Jiddan karena beliau pernah rawuh di mbah saya di Fakhriyah. Cukup. Bon, cekap. Terus dulu 3 tahun yang lalu kalau nggak salah beliau rawuh di Pondok Fakhriyah, itu milik mbahnya Ki Hamid Pasuruan, juga masih mbah saya Ki Abdullah bin Umar. Mbah saya namanya Fatimah binti Idris bin Umar. Masih ingat saya ketika itu beliau menyebut satu ayat wattaba'tu millata abai. Ini kata beliau Ustadz Mansur, umumnya orang tuh ingat kehormatan bapak-bapaknya yang keren-keren. Tapi kata Habib Jiddan, baca wattaba'tu, yang penting tuh ikutnya, bukan bapaknya. Saya masih ingat. Terus Gus-Gus diem semua. Sadar kalau dimarahin Habib Jiddan. Jadi, ya Gus-Gus diluk semua, tak tanya kenapa diluk. Ini orang dari Jakarta kok marah Gus. Ya itu unik, itu cara istidlal guru-guru kita. Jadi kalau wattaba'tu millata abai, kata beliau rohnya itu di wattaba'tu itu. Ittiba awal cuma istakhir badai. Ittiba awalan baru bangga dengan bapak-bapaknya. Jangan bangga dulu, nggak ittiba gitu. Jadi alim dulu, baru bangga Habib Jiddan. Jangan bangga muridnya Habib Jiddan, ndak alim-alim. Gitu Bebe. Ya. Jadi memang saya secara sengaja cerita sanad ini saya baca Mas Jamal ya, panggilannya apa? Mas Jamal ya. Pertama saya baca Al-Iqdul Farid, ini karangannya Said Muhammad bin Alawi. Di sini saya baca supaya barokah dari karangannya Sayyid Muhammad. Di antara orang yang beliau sebut dari ulama Indonesia, beliau ngendikan Al-Habib Al-Mu'ammar Ali bin Abdurrahman bin Abdillah Al-Habsyi. Wal-Habib, ya kuitang ini Bebe. Ya, jadi juga. Ya, ini juga jad beliau dari omnya Wal-Habib Ali bin Husain bin Muhammad Al-Attas, Sahibid Tad. Wal-Habib Hamid bin Muhammad bin Salim Asyiri. Wal-Habib Muhammad bin Ahmad bin Zain Al-Haddad. Wal-Habib Syekh bin Salim bin Umar Al-Attas. Nah ini Wal-Habib Salim bin Ahmad bin Jiddan bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini kitab karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi. Terus ketika beliau cerita Sanad Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, beliau ngendikan Arwi Sunan Ad-Darimi Andis Sayyid Salim bin Jiddan Alian Anil Habib Utsman bin Abdullah bin Akil bin Yahya Al-Alawi Mufti Batawi. Ya, An Utsman bin Hasan Ad-Dimyati Anil Amir Al-Kabir. Jadi keberadaan Habib Salim ini mudawwan, selain faktanya beliau sering taklim juga mudawwan dibukukan. Saya pernah hormat kholnya Syekhona Khalil. Di situ di antara manaqibnya ditulis min ajalli ta'lamidhi Salim Al-Habib An-Nasib Salim Maula Jiddan, Alu Jiddan disebut di situ. Jadi ini bukan cerita untuk tafakhur, bukan untuk fakhriyah, tapi ini memang fakta.
untuk Fakhriyah. Karena pondoknya buyut saya juga namanya Fakhriyah, ya. Minal fakhriyah ilal fakhriyah. Ya, minal Fakhriyah ilal Fakhriyah. Nah, ini tentang sanad. Tadi saya sudah mentasihkan beliau dan beliau mengkuatkan hujah kita. Dulu ketika Habib Salim banyak orang yang menyalahkan orang pakai celana, Habib, ya. Nanti jenengan yang cerita. Beliau juga bela kultur itu. Saya pernah baca di kitabnya Said Muhammad Alawi, judulnya itu Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Di kitab saya itu halaman 423. Nanti bisa dicek halaman 423. Di situ ada kata-kata wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkabu ma yajiduhu mimma abahahu wa ta'ala. Terus beliau cerita, siapapun yang makan faman at'amama yajiduhu fi ardi fahuwa al-muttabi' sunnah kama annahu hajjal baita min madinati nafsi faman hajjal baita min madinati nafsi fahuwa al-muttabi' sunnah. Jadi supaya perasaan orang Indonesia ketika berpakaian seperti ini, seperti saya, seperti teman-teman ini tetap tercantol, tetap terhubung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi, karena beliau itu orang Madinah, tentu hajinya atau mikotnya dari Dzul Khulaifah. Karena kita orang Indonesia liwat Yalamlam ya harus liwat Yalamlam. Waqata Rasulullah li ahli Madinah Dzul Khulaifah, wa li ahli Syam al-Juhfah, wa li ahli Najdin Qarnan, wa li ahli Yaman Yalamlam. Jangan mentang-mentang ikut sunnah Nabi terus orang Yaman mikotnya dari Dzul Khulaifah, orang Sam juga dari Dzul Khulaifah. Semua itu harus min madinati nafsi. Sama seperti Rasulullah yat'amu ma yajiduhu fi ardi, kita juga nat'am ma najiduhu fi ardina. Sehingga jangan sampai umat Islam yang perilakunya keseharian ini sudah baik kemudian merasa tercerabut dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi seperti mana kita ingin. Dan kita tahu ketika ada orang Arabi bilang Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan, ya Allah hanya saya dan Muhammad yang perlu engkau kasihani, yang lain jangan. Kata Nabi laqad tahajjarta wasi'an, rahmat Allah yang luas ini kamu persempit hanya karena mungkin kita orang Jawa, orang Indonesia. Makanya saya ini bangga ngaji sama Mbah Mun, beliau orang Jawa, saya ngaji juga hanya di Indonesia. Tapi guyonannya Mbah Mun dulu itu lucu. Wong koyok kon tuh kayak orang Jawa, kayak kamu itu mesti ada yang alim. Karena Islam ini kafatal linnas. Makanya yang ahli nahwu itu Imam Sibawayh, padahal beliau Persia. Imam Ghazali juga bukan orang Arab, tapi alim hujatul Islam. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa agama ini kafatal linnas. Bukan milik orang Arab saja, bukan milik siapa saja, tapi kafatal linnas. Makanya kita harus bangga dengan tradisi para habaib. Ada Rauhah Bukhari. Bukhari itu kita tahu namanya itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Setelah itu sudah namanya bin Bardasbah. Maula al-Ju'fi ini Bardasbah itu orang yang dulu diislamkan keluarga al-Ju'fi. Itu Mbah Mun kalau guyon itu Bardasbah cara Jawa mbok parmin mbok parlan. Tapi nyatanya dia putu alim alamah namanya Imam Bukhari. Artinya kita tentu sepakat, sangat-sangat sepakat, sangat menghormati orang-orang yang arfa'u minna nasaban kayak para habib. Tapi para habib juga mau ngakui kayak pakai Bukhari as-Sahihul Kutub ada kitab Bilal Bukhari. Sehingga memang nggak pernah ada masalah secara sanad, secara tradisi. Di kitabnya Said Muhammad ini ada sanad dari ulama India yang orangnya juga macam-macam dari marga macam-macam. Jadi saya mohon barokahnya sanad ini kemudian kita tahu apa sih sanad itu. Sanad itu ya kadang-kadang harus lewat orang yang mungkin kita tidak cocok. Dulu itu ada sahabat tanya, kalau mencium istrinya pas Ramadan itu sah apa enggak? Kebetulan ditanya itu Maimunah. Enggak tanya Saudah karena sangat yakin enggak itu, kalau Saudah itu enggak. Itu Maimunah jawabnya, kalau kita enggak ngalamin, coba tanya Aisyah yang potensi ngalamin dicium pas Ramadan. Sebetulnya istri yang Nabi itu sama Aisyah itu ya agak gimana yang namanya Doro itu ya rival. Akhirnya tanya, ya Aisyah gimana hukumnya lelaki mencium istrinya pas Ramadan? Ya dijawab sama Aisyah, qabbalani Rasulullah wa huwa shaim. Yang lainnya nggak bisa jawab, mau nggak ngalami.
Jadi sanad tuh kadang ya cocok tidak cocok ya memang itu fakta. Cara mandi junub, mbok kayak apa pinternya sahabat cowok kalau mandi junub ya tidak tahu. Akhirnya tanya sama Sayyidah Aisyah, sama Sayyidah Maimunah. Apapun dekatnya istri Rasulullah kalau perang ya tidak tahu. Wong itu lelaki. Begitu juga afdhalus sahabat kayak Abu Bakar kadang harus mendapatkan hadis dari orang-orang yang nyon sewu agak deso. Bahkan kadang maulah kayak Sauban, kayak Rabi'ah bin Ka'ab. Orang-orang biasa sekali. Khodim dulu. Tapi ini kan barokahnya khodim itu tahu keseharian Rasulullah SAW di dalam. Misalnya Anas, apa kenangan kamu dengan Rasulullah? Kenangan saya itu saya khodam tu Rasulullah SAW asyra sinin. 10 tahun saya itu tidak pernah melakukan sesuatu ditanya Nabi 5 sonata. Walalise entaroktu 5 tarokta. Sehingga kalau saya pas baik itu ya gak berani tanya anak dalam saya ngapain kamu. Ben sawangane pinter anut sunah Rasulullah SAW. Akhirnya can dalam kula nggih saenake beb gemrong nak tahu ditakoki. Jadi hal-hal seperti ini itu keseharian yang harus kita suka. Di antaranya lagi, inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-malul a'la. Kauman yathakuna jahron. Di antara nanti umat pilihanku adalah orang-orang kalau tertawa itu keras sekali. Kauman yathakuna jahron. Itu dulu juga padahal ada riwayat kasratud dhahki tumitul qalba. Banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Tapi ini juga dilawan kalau banyak cemberut bisa frustasi. Sehingga di ilmu ini ceritakan nanti di tasawuf Habib Jindan. Semoga nasinya bener, saya tamu pasti dihormati. Nggak penting bener ndak itu nggak penting. Penting tamu itu dihormati. Ya kebetulan saya ini tadi kan hormat mbah saya masih mbah saya Mbah Mutamakin di Hajan. Terus pagi tadi hormat buka luar di Sunan Kudus. Jam 7 saya tadi di Kudus. Ya, akhirnya sama teman-teman difasilitasi disuruh naik pesawat tadi jam 11 tadi. Tapi saya tidak capek karena memang saya senang cerita sanad. Tapi yang lucu-lucu saja. Nanti yang serius jangan saya, yang lucu-lucu saja. Biar lucu sampean tuh tidak ngawur, tapi ada sanadnya. Ada seorang mufassir yang bilang ketika nafsiri wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi kamu tertawa. Mbok kamu ingin susah, tidak akan tertawa. Tapi kalau Allah menghendaki ya tertawa aja. Ada orang miskin frustasi, maunya gak tertawa. Tahu-tahu jalan-jalan ngerti badut, ya akhirnya tertawa. Ya karena adhaka itu fi'lullah. Kalau Allah menghendaki mau apa? Karena adhaka itu fi'lullah. Gak bisa. Orang yang baru seneng kayak apa, gak ingin nangis. Tapi kalau Allah menghendaki wa abka, dinangiskan ya tetap menangis. Wa annahu wa adhaka wa abka. Karena kita ini semua adalah objek oleh kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya itu sebenarnya paling tidak ingin ngaji bareng Habib loh. Selain kalah nasab ya kalah ganteng. Ya tapi ditakdir mau apa? Ya sudah sami'na wa ata'na. Jadi saya saat ini tidak cari pahala benar, ini pahala tawadhu karena diundang ya. Saya sudah penting benar salah, penting tawadhu. Jadi saya tadi sedang rayu sama Allah, ya Allah. Saya kali ini tidak cari benar, cari tawadhu. Dah mesti pahalanya besar tawadhu itu. Jadi supaya Islam ini gampang ya. Saya pernah cerita ke kiai yang khusyuk. Kalau sholat lama sekali tak ceritain hadis. Nabi itu gak pernah menegur orang yang sholat cepat. Yang ada itu sanad negur sholat lama. Terus tak ceritain hadisnya Mu'ad tertawa-tawa deh. Gus kamu itu raan kok masih punya dalil. Saya punya sanad. Ada nggak sanad Nabi negur orang yang baca surat pendek? Nggak ada. Yang ada itu yang baca surat panjang. Nanti bisa direvisi sama Habib Jitin kalau nggak cocok. Tapi ini yang rileks saja. Karena potongan Islam Jawa ini kalau tidak berat nggak akan kuat. Jadi ya sudah. Inna minkum munafirin katanya Nabi. Sholat yang terlalu lama itu munafir kata Nabi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu bikin umat ini nggak nyaman karena kalau kamu jadi imam itu lama sekali. Ini alhamdulillah betul. Hadis ini harus kita hafal betul loh. Nah, supaya Islam ini meskipun pilihan-pilihan keseharian itu ada sanad itu saja kepentingan saya. Yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu. Saya sering beb di tahun desa-desa Gus anak kula tahnik cethaki Gus tapi mboten enten kurma sing nganggo degan ae. Lho Gus dari kiai-kiai ku kurma.
Kurma itu halawiyat, ya degan juga termasuk halawiyat. Ya sudah. Kalau kamu ingin sunnah Rasul, Nabi nggak pernah sholat di Indonesia. Berarti kalau kamu sholat ke Mekah dulu, kata. Maksud saya supaya orang itu nyaman dengan Rasul. Ya itu hadir di semua sisi kehidupan kita. Kalau dalam istilah Sayyid Umar Hafid, Faruhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awsa' wa asra'. Kalau kamu bisa tawassul dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan beliau-beliau bisa datang ketika Lailatul Mi'raj untuk hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis, Faruhu Muhammadin awsa'u asra', kata beliau. Jadi bisa datang di kapan saja, di mana saja. Jadi jenengan meskipun di Indonesia tidak usah khawatir, kita semua ini dilihat Rasulullah SAW. Dan cara lihat Nabi itu gampang, tidak kayak kita. Kata Rasulullah, hayati khairun lakum wa mamati khairul lakum. Saya kalau masih hidup juga baik untuk kalian. Anda bisa cerita hadis dengan saya, sering bercengkrama. Dan ketika saya wafat, kata Nabi, saya sudah dekat sama Allah Ta'ala. Kalau melihat kamu baik, saya muji Allah. Kalau melihat kamu salah, saya mintakan ampun. Makanya saya ini jenis kiai yang jarang istighfar. Ini bukan karena sombong. Saya ulang lagi, bukan karena sombong. Saya itu pengagum Sufyan As-Tsauri. Itu diantara khasnya itu jarang berdoa. Misalnya. Ketika ditanya, kenapa kamu jarang berdoa? Selagi saya ngajar, kata beliau ini. Selagi saya ngajar, itu masuk hadis ala khulafa'i rahmatullah. Waman khulafa'uka ya Rasulullah alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Jadi kalau saya baca Bukhari, otomatis dapat doanya Nabi ala khulafa'i rahmatullah. Timbang kamu doakan nangis-nangis gak jelas mandinya, mendingan mulang gitu. Terus kedua, doa hamalatil arsy. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi wa yastaghfiruna. Kita semua sudah diistighfari sama malaikat hamalatul arsy. Rasulullah juga wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fastighfaru Rasulillah qad kafana wa fawqal kifayah, kata beliau. Artinya gini, kalau kangkang jarang istighfar jangan karena sombong, manfaatkan fasilitas ini gitu. Jadi semua itu jangan sampai kita ada istighfar karena jafa, karena jafatul qalb, karena qaswatul qalb. Enak lah kalau ada fasilitas gitu, ada fasilitas. Itu kalau saya pidato di depan Gus-Gus. Kalau di depan Habib, berani di depan Gus-Gus. Itu ada yang setengah beling, setengah ada alim, ada yang alim. Terus yang beling-beling pesan sama saya, Gus tolong bela kami, maksudnya. Ya kadang-kadang mubalek kan order, pesenan itu. Terus tak bacain ayat, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai'. Orang aba-abanya iman, anaknya iman itu nanti surganya disertakan mbahnya, meskipun kelas amalnya enggak sama. Jadi mbah-mbahnya alim alama, anaknya yang tidak alim nanti surganya sama-sama yang alim. Kenapa sih kalau ada fasilitas nggak dipakai? Pakai aja, nggak apa-apa kan? Yang alim yang komplain. Sudah kamu yang alim dihormati, dicucup, salami template, yang ikhlas saja, tidak usah protes, kata saya gitu. Artinya saya inginlah keseharian kita yang awam, yang apa itu harus cari backupan hadis. Supaya semua keseharian kita itu ada apa? Sanad. Misalnya sampean kalau malam itu nggak bisa tidur, tahajud ndak, witir ndak, ya mutolaah ndak. Tapi lihatlah itu sebagai tarkul ma'asi. Apa tarkul ma'asi? Alhamdulillah. Malam ini saya ndak zina, ndak maling, ndak dugem. Coba kalau kamu malam-malam di kamar, itu namanya apa? Ndak tahajud, ndak witir kan? Tapi kamu harus syukur karena itu tarku zina, tarku sarikoh, tarku kada wa kada. Supaya kamu tetap syukur sama Allah Ta'ala. Ithmamin mubakhin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Setiap mubah yang kita lakukan pasti di saat itu ada haram yang kita tinggalkan. Makanya dulu banyak orang-orang soleh yang semalaman tuh guyon tok. Guyon sampai pagi. Bukan karena ingin urakan, enggak. Karena mengalahkan setan. Malam itu godaan mungkin ingin ngintip siapa itu masih kuat sekali. Ingin nonton siapa itu kuat sekali. Terus setan dilawan dengan guyon. Ternyata setelah guyon tuh asik, tahu-tahu pagi dan dutannya selesai. Oh itu setan bisa setruk melawan orang alim seperti ini. Karena nilainya tarkul masih. Meskipun dengan cara guyon, karena kalau yang cara wiridan itu calon wali, Beb. Kalau yang nggak calon wali, ya pokoknya tarkul maksiat. Maksud saya supaya harian kamu yang biasa-biasa saya ini menjadi luar biasa karena ada sanad. Ada apa? Ada sanad.
Makanya dulu ulama-ulama itu kalau ngelawan setan itu pakai faroh, pakai seneng. Karena setan tuh paling seneng kalau melihat orang mukmin susah. Kalau susah terus ngersulo, kalau ngersulo gugat kodok kodar. Disebut innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Jadi setan tuh targetnya supaya orang mukmin itu resah. Kalau resah gugat. Pertama gugat orang tua. Ngapain sih jadi anaknya orang miskin? Jadi susah kita kan. Kalau yang nggak mulia ngapain jadiannya Parman? Kalau saya Habib kan langsung mulia, kalau Gus kan langsung mulia. Gugat orang tua, gugat sana, gugat sini. Tapi kalau kamu sudah seneng, wajah pesek, welek, keriting, sawan ngerah karuan. Kan nambah gugat siapa-siapa. Ya sudah, yang kebaik kul bifadlillah, birahmati, fabidzalika falyafrahu. Jadi saya ingin semua itu senang bifadlillah, birahmati, yang rileks, yang saya ini kalau nuruti capek-capek. Tadi malam saya di Mbah Mutamakin, tadi pagi hormat Sunan Kudus. Terus tadi naik pesawat, datang mandi langsung hormat. Kalau itu dihitung capek, capek. Tapi kalau dihitung senang ketemu Habib Jindan, ketemu jenengan. Kesempatan seperti ini nggak gampang. Ya sudah selesai. Makanya ini latihan ya, latihan terus. Saya ulang lagi apa, latihan terus. Supaya Islam itu ada di semua sisi hidup kita. Tuh, saya pernah sering cerita di mana-mana itu. Ada wali itu istrinya cerewetnya bukan main. Wah itu semua muridnya sudah tak biayai kamu cerai, nanti tak ganti istri yang lebih baik lebih. Nggak mau cerai alasannya apa? Ini wanita bahaya sekali. Kalau sampai dinikah orang lain, kasihan orang lain dapat musibahnya. Biar saya aja yang ngalami kata-kata wali itu. Jadi dia ada ingin, makanya ada juga kiai di santri buling di rumah teh. Santri ini nak pindah pondok, ngerusak pondok uang, mendingan pondok kuai. Jadi dia handle. Terus sekarang apa? Dia handle daripada ngerusak pondok orang lain, mendingan pondok saya. Jadi cerita-cerita seperti ini harus kita kaji, supaya semuanya itu pakai sanad ilmu. Sama lihat di kitab Ihya itu, ada bab-bab di Ajaibul Qalb. Apa di bab apa Ajaibul? Di situ kayak apa Imam Ghazali memerankan orang-orang pilihan Allah yang menjadi gampang melihat keseharian. Misalnya gini, misalnya Islam zaman akhir kan katanya tantangannya banyak. Coba kalau baca ayat wa ya'bawah illa yutimma nurah wallahu mutimmu nurih. Agama ini milik Allah, diurus oleh Allah Ta'ala. Islam ke Indonesia itu enggak ditunggoni Nabi. Nabi sudah intaqala ila rafiqil a'la. Kadang di kampung-kampung di Islam nomodin. Ya jalan karena ini agama Allah. Kita ditinggal-tinggal orang yang lebih baik ketimbang kita. Islam kita tunggui. Ya jalan, memang ini agama Allah yang ngurus Allah. Kamu tidak usah khawatir. Jadi seneng kita bukan karena dablek, karena yakin jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kamu itu seneng karena dablek, karena arogan, jangan. Karena bidomanillah, yakin bidomanillah wa bikafalatillah. Seperti senangnya Sayyid Abdul Muttalib. Ketika Ka'bah mau dirubuhkan Abraha, ada penyerangan Abraha. Ini yang Mbah Mun sering cerita ini. Wah itu semuanya kalah. Terus takut, man Sayyidu Hadil Wadi. Siapa tuan di sini? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu datang dengan wibawanya yang luar biasa. Abraha itu sampai bingung dia. Kalau duduk di singgasana dia disalahkan orang banyak. Karena raja kok duduk berdua sama orang yang tidak raja. Kalau Abdul Muttalib di bawah, dia nggak punya nyali karena ada haibahnya Sayyid Abdul Muttalib. Oh, oleh takdim luar biasa. Setelah itu tanya, apa keinginan kamu? Saya tidak ingin perang, saya hanya ingin merobohkan Ka'bah. Ternyata Sayyid Abdul Muttalib jawabnya apa? Unta saya yang 100 lo kembalikan dulu, tidak usah cerita Ka'bah. Kagetnya bukan main Abraha. Kamu ini pemimpin yang nggak benar. Ka'bah itu dinu kawa dinu abaik, itu kan agama kamu. Mau saya robohkan kamu malah bicara onta. Ini kamu itu pemimpin model apa? Jadi saya nyesal hormat kamu. Ternyata kamu mental kamu hanya mikir apa? Onta. Tapi jamnya Abdul Muttalib itu unik. Inna lihadal bait rabban hamaluk. Onta itu milik saya, kembalikan dulu. Kalau Ka'bah itu milik Allah, nanti diurus yang punya. jadi dibalik seenaknya itu ada tauhid yang luar biasa. Makanya saya termasuk kiai yang nggak susah kalau mau mati. Kalau mau mati, mati aja. Saya udah mikir kalau setelah saya ini agama gimana ya, gak gimana mana mau agamanya Allah Ta'ala. Jadi dibalik ya secara lahir kan seenaknya. Ternyata innal hadal bait rabbana hamahu. Kabeh itu ada yang punya, nanti biar diurus yang punya.
Nah maksud saya kalau jenengan ini kan insya Allah ndablek semua, kawin ya nggak mikir istri saya nanti makan apa, ya kan? Masa depan kamu ya tidak dipikirkan, warisan nggak punya apa-apa, nggak punya ya sudahlah. Bukan karena dapet, karena tawak. Itu saja pokoknya saya ingin ngomong, pokoknya perilaku Anda keseharian itu jadi energi toat, ya. Perilaku keseharian Anda ini jadi energi apa? Itu saja. Barokahnya kamu ngaji nopo sanad. Itu dulu ada ulama miskin sekali. Itu tiap pagi datang ke gunung paling tinggi, terus dia duduk itu agak-agak angkuh itu. Siapa yang lebih raja ketimbang saya? Terus ditanya, kamu tidak raja kok merasa? Ukuran raja itu tidak ada yang berani nyurus. Di sini juga tidak ada yang berani nyurus saya. Lu itu sudah bisa syukur sampai mati. Karena sekali dia kumpul orang, lihat orang naik Alphard ngeluh, lihat orang punya istri cantik ngenes, lihat apa ngenes daripada gitu naik ke gunung. Siapa yang bisa menandingi keladatan saya dalam hidup ini? Ana ma'allah wabillah ngomel-ngomel sendiri. Tapi itu cara dia syukur. Cara dia apa? Syukur. Dan akhirnya betul dia punya sanad. Mangkana aminan fi sirbih mu'afan fi jasadi intahu kuntu yaumi faka'anna ma khizat lahu dunya bihadzafir. Ya sebentar orang itu sehat, ya aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi intahu kuntu yaumi faka'anna ma khizat lahu dunya bihadzafir. Jadi ini madhab saya karena saya diundang di sini, Pak Habib Jiddan juga ingin khas saya. Jadi kalau saya pura-pura tawadhu, pura-pura baik kan kaget. Kenapa Gus Bak sekarang jadi baik kan nanti? Ya ini anggap saja jujur. Ya kok rubah itu. Nggih ngoten mawon mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.